kita cintai, perasaannya apa? Nangis, ngeliat orang lain nangis karena pemberian kita juga ikut nangis, ikut bahagia. Nggak bisa itu dinilai dengan uang, gitu. Ya, mungkin habis ini kita nonton satu film dulu, gitu ya teman-teman. Salah satu orang yang akhirnya kita mau berikan itu mungkin adalah beliau ini, yang saya yakin semua makhluk di muka bumi itu punya, dan hanya satu orang. Ya, silakan next slide. Next. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil besi belum ternoda. Gambarnya nggak muncul. Dahulu penuh kasih dari Gambarnya nggak ada, Dinda. Mungkin boleh di back kemudian diklik lagi. dengan Nah, oke. ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil besi belum ternoda. Pikirku pun layu dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Angin halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga seluruh hidup dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu diterima. Benar ada dan tiada dirimu selalu ada hatiku.
Oke, boleh next slide, Dinda. Teman-teman, em, tadi ada yang bilang ya auto mewek ya. Saya udah beberapa kali lihat video ini, tapi entah kenapa ya jadi berkaca-kaca gitu. Karena kita semua punya seorang ibu gitu ya. Berikan yang terbaik buat orang yang Anda cintai sebelum semuanya terlambat. Musuh kita yang utama untuk mencapai goals adalah waktu. Tidak selamanya mereka yang kita cintai bersama-sama. Teman-teman punya keterbatasan waktu dan teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah keluar em, tenaga dari pagi mungkin sampai malam gitu ya. Teman-teman pastikan semuanya itu tujuannya adalah memberikan yang terbaik buat mereka. Kita lihat bahwa semua ibu gitu ya, mau nggak punya uang gitu ya, dia nggak makan untuk anaknya. Bahkan tadi pensil satu itu saya rasakan gitu ya. Apa namanya, gimana berupaya untuk anaknya bisa sekolah dengan baik sampai lulus. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah membalas semua kebaikan? Mereka nggak minta gitu ya. Tapi itu tersimpan dalam hati dan biarlah itu yang mendorong kita untuk bekerja ya, untuk melakukan yang terbaik buat siapa? Buat mereka. Saya punya cerita bahwa ada mimpi yang saya dan orang tua saya pengen, tapi saya udah di ujung saya mau mewujudkan, tapi terlambat. Ibu saya keburu eh, dipanggil sama yang kuasa. Di situ saya sedih, saya nangis, saya bilang, kenapa saya terlambat? Dan saya janji sama, sekarang saya tinggal ayah saya gitu ya. Saya janji sama dia sebelum dia pulang, saya akan mewujudkan, walaupun itu getir gitu, karena ibu saya nggak bisa mendapatkan apa yang dia mimpikan. Sebetulnya saya udah ada, tapi saya nunda-nunda gitu. Jadi teman-teman, saya nggak pernah tahu umur orang tua saya, tapi ada penyesalan gitu. Kenapa terlambat? Jadi teman-teman, berusahalah berikan yang terbaik karena itu kebahagiaan yang enggak bisa dinilai sama uang. Ya, nah hari-hari ini waktu teman-teman udah masuk ke bisnis ini gitu ya, tujuannya udah jelas untuk siapa gitu ya. Bahkan ada satu cerita gitu ya dari seorang teman gitu ya, dia masuk di bisnis ini motivasinya cuman anaknya. Dia masukkan foto anaknya di dalam dompet. Waktu dia ditolak sama customer, ditolak lagi sama customer, ditolak, dia kecewa, dia cuman buka dompetnya, dia lihat anaknya, dia bilang, nggak apa-apa, saya ditolak, nggak seberapa dengan saya melihat kamu berhasil. Dan itu membuat dia tutup lagi, dia kerja lagi, dia buktikan bahwa dia berhasil. Untuk siapa? Untuk anaknya yang fotonya ada dalam dompet. Nah, teman-teman, saya cuma mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman nggak punya rasa itu, kalau teman-teman nggak punya cinta yang sebesar itu untuk keluarga ataupun orang-orang yang dicintai, teman-teman waktu teman-teman kecewa, teman-teman akan selesai, gitu. Tapi waktu teman-teman tahu untuk siapa ini, teman-teman akan terus bangkit, terus akan berjalan lagi, semua tantangan teman-teman akan lalui. Dan teman-teman, saya cuma mau bilang ya, teman-teman pasti berhasil. Pasti. Teman-teman berdoa, teman-teman berusaha, teman-teman punya goals, punya visi yang jelas, dan terus nanti teman-teman ya pandangi gitu orang-orang yang disayang dan teman-teman pasti berhasil. Ya, karena itu mulia. Oke, nextnya teman-teman, mungkin saya lebih ke teknis sekarang, ya lebih ke teknis. Mungkin goalsnya teman-teman secara konten gitu ya, secara konten teman-teman pengen punya mobil gitu ya. Untuk siapa? Nah, itu nanti teman-teman jawab, untuk anak, untuk diri sendiri boleh, untuk orang tua ya. Tapi teman-teman pengen mempersembahkan ini untuk, mungkin Tias mempersembahkan untuk anak gitu ya.
Anak saya udah mulai gede nih gitu. Ya boleh gitu. Ya saya cuman mau ini contoh gitu ya teman-teman. Wuling New Air EV Light 300. Harganya berapa? Karena tadi smart gitu kan. 195 juta cash. Targetnya 1 tahun ke depan. Mungkin nggak nih Tias? Pasti mungkin. Mungkin ya, nggak muluk-muluk. Ada yang nggak sampai 200, ada nggak yang sampai 200 lebih? Ada, tergantung tipenya. Ini saya contohnya yang 195 juta cash gitu. Nah, teman-teman, kita ada toolsnya. Jadi teman-teman, bagaimana goals itu nantinya teman-teman hitung sampai teman-teman tahu gitu ya, teman-teman akan melakukan setiap hari itu berapa ketemu orang ya, berapa presentasi, berapa telepon, berapa bank nama, itu akan bisa di breakdown dari goalsnya ini, dari case-nya yang teman-teman udah hitung ya. Nanti kita akan berikan free buat teman-teman ya. Nanti kita akan Kakak Tia, saya akan apa namanya, taruh di WA grup ya, Tias ya. Itu bisa di-download gitu ya. Teman-teman bisa ganti dan itu udah ada rumus. Jadi tinggal masukin aja. Nanti teman-teman tahu gitu ya. Setiap orang berbeda karena mimpinya teman-teman berbeda. Nextnya Dinda. Oke, ya, itu namanya Form Business Plan Producer, BPP ya, teman-teman BPP. Ya, di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, yang warnanya biru itu bisa diganti ya, bisa diketik ulang. Ya, kalau tadi deskripsinya adalah Wuling New Air EV, eh, bukan Pro ya, ini Light ya. Light 300 itu harganya 155 gitu. Itu mimpinya. Itu mimpinya. Nah, di kolom berikutnya ada pengeluaran rutin, jumlah per bulan. Nah, itu kan hijau ya. Kalau teman-teman masukin nanti di kolom yang sebelah kanan itu akan berubah. Akan berubah dengan sendirinya karena itu apa, rumus. Ya, biaya belanja rumah tangga berapa, masukin di situ ya. Jadi impiannya ditaruh di atas ya, 195 juta. Itu kan mimpi, tapi teman-teman setiap bulan kan tetap hidup gitu kan. Jadi hidupnya dihitung, mimpinya juga ditambahkan gitu. Ya, jadi di sini ada kebutuhan dan gaya hidup, keperluan listrik, transportasi, pendidikan, pengeluaran bisnis, ada nggak? Itu di jumlah. Ya, nanti itu totalnya juga udah rumus. Setelah itu ada nggak cicilan? Gitu ya, mungkin kredit kendaraan bermotor berapa, kredit rumah berapa, dihitung di situ. Ya, ini cuman ilustrasi aja ya, teman-teman. Lalu ada nggak asuransi gitu ya? Mungkin teman-teman masih baru pertama kali. Oh, saya masih baru pertama kali, ya nggak apa-apa, nggak usah ada. Tapi kalau udah ada, masukin di situ. Itu juga dianggap pengeluaran karena teman-teman harus bayar preminya gitu ya. Dana darurat. Nah, sekarang biaya rumah sakit berapa kira-kira gitu ya. Kondangan, uang salawat. Kondangan tuh diem-diem gitu ada duitnya ya Tias ya. Benar banget. Lumayan ya. Lumayan, lumayan loh. Apalagi kok temen deket gitu kan. Benar. Ya. Terus dana darurat satu apalah ya, mungkin teman-teman buat macam-macam, mungkin buat tiba-tiba rumah bocor gitu ya, terus dana darurat untuk mungkin perbaikan mobil, nah ada aja kan di situ ya, dijumlahin itu ya di total. Nah, lalu total impian plus total pengeluaran nanti ada rumusnya, udah langsung masuk ke situ ya. Ini ya 333 juta ya. Nah, pengurangannya. Nah, teman-teman punya nggak pendapatan atau tabungannya? Teman-teman udah punya nggak tabungannya? Oh, saya udah ada tabungan. Ya udah, deposito dimasukin di situ. Itu akan mengurangi ya. Yang hijau ini hijau berarti boleh diisi sendiri gitu ya. Nah, ini ditulis aja 100 juta. Setelah itu target komisi tahunan, target income bulanan itu udah rumus ya. Waktu teman-teman masukin itu akan itu akan terhitung sendiri. Nah, di sini contohnya target income bulanannya 19 juta. Jadi uh, itu target bulanannya, income-nya 19 juta dari kita apa namanya, di bisnis ini gitu ya. Next-nya Dinda. Nah, dari situ teman-teman tadi udah ya. Nah, sekarang dari target income bulanan ini kita ngelihat nih ya. Ini yang biru hijau ya, sekali lagi itu yang bisa diganti-ganti. Komisinya, komisi kita bikin
rata-rata 30%, bonus juga 30%. Ya, lalu jumlah polis per bulan, premi atau polisnya kurang lebih teman-teman kisarannya di case size-nya di 12 juta per tahun gitu ya, nggak terlalu apa namanya di awang-awang juga ya Tias ya, rata-rata masih baru 12 juta per polis sudah oke lah gitu ya. Tapi kok teman-teman wah nggak mau aku target marketku udah di atas 12 juta nggak apa-apa ditulis nanti di situ. Ini kan bisa diganti ya. Betul. Lalu jumlah hari kerja gitu ya. Teman-teman mau seminggu itu mau berapa hari kerja? Mau Sabtu libur atau mau Minggu libur bebas atau mau seminggu 7 hari gaspol kerja terus monggo nggak apa-apa ya. Nah, itu boleh ditulis di situ ya. Jumlah hari kerja 5 ya. Nah, setelah itu teman-teman rasio closing. Ini ada bank nama, ini yang ditulis ya bank nama 20 telepon 10 janji temu 5 presentasi 3 itu benchmarknya dari Limra. Itu yang jadi teman-teman kalau di bawah itu berarti teman-teman di bawah benchmark ya. Saya tulisnya di sini rasio closing kita samain sama apa namanya sama benchmarknya Limra. Tapi kalau teman-teman oh enggak saya bisa lebih ya udah ditulis aja gitu ya. Jadi teman-teman kira-kira telepon per harinya mau berapa gitu. Kalau teman-teman mau oh saya mau bank nama 100 ya nggak apa-apa gitu ya. Ini bebas gitu ya. Nah, dari sini aktivitas mingguannya itu sudah rumus ya. Ternyata dari situ rumus baru nanti di bawahnya itu ada yang 5, 17, 8, 4, 2 itu juga udah rumus. Begitu teman-teman masukin, maka teman-teman akan di breakdown seperti ini. Ya, aktivitas selama 5 hari dalam seminggu. Ya, teman-teman tugasnya adalah mengumpulkan 17 bank nama per hari. Ya, menelpon 8 nasabah per hari. Ya, buat janji temu setiap hari itu dengan 4 nasabah, melakukan presentasi kepada nasabah 2 presentasi. Nah, ini udah rumus, Tias. Gitu. Jadi, teman-teman untuk mendapatkan income yang tadi income bulanan 19 juta sekian yang teman-teman lakukan udah ada di sini. Gitu. Jadi ini bisa dimainin apa kalkulatornya bisa dinaikin, bisa dikurangin gitu ya. Tergantung teman-teman maunya seperti apa. Kalau eh, semakin tinggi mimpinya, berarti aktivitas yang harus dilakukan semakin tinggi nggak? Iya dong, tentu ya itu apa berkorelasinya harus sama gitu ya. Nah, teman-teman ini teman-teman bisa dapatkan gratis gitu ya. Teman-teman tinggal nanti dikasih linknya, nanti teman-teman tinggal download, teman-teman bisa kotak-atik. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk membreakdown ya. Teman-teman harus punya target hariannya itu berapa, apa yang dilakukan gitu ya. Dan ini bisa buat sesi juga sama leadernya nih Tias. Begitu leadernya tahu, leadernya akan juga ikut memonitor gitu. Tias, kamu hari ini udah 2 presentasi belum? Gitu. Karena apa? Ngelihat goalsnya teman-teman. Ini bisa menjadi apa namanya sarana untuk bisa coaching juga gitu ya untuk one on one juga gitu ya sama leadernya ya. Jadi nanti bisa teman-teman tanda tanganin tuh saya komit untuk seperti itu. Ingatkan ya leader saya harus melakukan ini karena saya punya mimpi gitu. Oke, next slide. Nah, ini summary-nya ya. Lakukan dengan komitmen setiap harinya. Ya, 17 bank nama, 8 telepon, 4 janji temu dan 2 presentasi. Ya, artinya apa sih Tias? 17 bank nama? Calon-calon orang yang mau ditelepon atau Iya. dihubungi. Nah, teman-teman ini bisa ditelepon dan teman-teman yang namanya bank nama kan akan habis ya. Jadi teman-teman Betul. setiap hari juga cari kenalan baru, explore lagi gitu ya. Minimal 17 bank nama baru gitu ya setiap hari. Lalu ditelepon. Jadi 17 bank nama itu boleh yang udah ada di source-nya maupun yang baru. Setelah itu ditelepon. Dapat telepon. Dari ditelepon saya telepon Tia, saya telepon Dinda, saya telepon Pak Ali, saya telepon Pak Amir gitu ya. Nah, belum tentu dari 8 itu dia mau janji temu semua gitu. Jadi teman-teman dapetin 4 janji temu dan 2 presentasi. Itu goals-nya ya, komitmen. Nah, teman-teman, komitmen tuh gampang atau susah atau gampang-gampang susah, Tias?
Gampang-gampang susah. Susah Gampang-gampang susah gampang. atau Aduh, susah-susah gampang? sebenarnya kan Oh, gampang ya komitmen. Cuma kadang-kadang in realita tuh ada aja Mbak Di ya kayak kendalanya tuh. Karena ada yang nih dari susah suri kata hati Batu. susah. Tapi sebenarnya kan kayak Oke. komitmen bisa lah kita. Cuma kadang-kadang realitanya ya Iya. Nah, memang yang namanya goals itu harus memang disertai dengan yang namanya komitmen. Kita udah menggebu-gebu ya, tapi kalau kita nggak komit gitu ya, kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Jadi teman-teman, seorang yang dewasa gitu ya, anak-anak bisa nggak komitmen menurut Tias? Anak kecil bisa nggak komit? bisa. Hmm? Kadang bisa. Ya susah-susah gampang juga sih Mbak Di. Iya. Ya, tapi kalau orang dewasa bisa nggak komit? Bisa. Bisa ya teman-teman. Saya mau teman-teman jadi agent-agent yang dewasa, di mana teman-teman mau untuk komitmen karena goalsnya teman-teman tuh gede. Buat siapa? Buat tadi orang-orang yang dicintai. Buat siapa? Buat mewujudkan semua mimpi gitu ya. Karena kita hidup di dunia ini punya tugas, susah-susah gampang ya. Punya tugas gitu ya, teman-teman punya tugas, punya tanggung jawab ya. Kalau teman-teman dikasih tugasnya 5, teman-teman harus lakukan 5. Dikasih tugas 10, teman-teman lakukan 10 ya. Dan itu perlu komitmen. Ya, kita sekolah aja suruh komitmen ya, masuk setiap hari, bikin tugas, bikin PR gitu kan. Kalau enggak naik kelas, teman-teman takut. Apalagi sebenarnya dalam pekerjaan atau dalam bisnis gitu ya. Teman-teman sebenarnya takutnya sama siapa gitu ya. Enggak ada bu guru loh, enggak ada pak guru gitu ya. Komit pada diri sendiri, komit sama keluarga, komit sama orang-orang yang Anda cintai bahwa saya akan memberikan yang terbaik buat kalian gitu ya. Nah, teman-teman, eh, satu video lagi ya sebagai penutup dan saya mau teman-teman nanti kita eh, eh, pesan moral apa yang teman-teman dapat dari video ini ya. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Paikot-ikot po ako sa mga lansangan ng Maynila. Doon po ako napadpad sa Quiapo. Alis, alis, alis. Oke, nah boleh dong sekarang kita mau ini ya teman-teman boleh ngomong langsung buka mic, boleh teman-teman chat gitu ya. Pesan moral apa sih yang teman-teman dapatkan dari film The Story of Daniel Dejapin? Ya ini dari Manila, si Daniel Dejapin ini ya. Boleh teman-teman pesan moral apa? Tias, kalau Tias sendiri apa nih pesan moralnya Tias?
Artinya setiap orang itu memang tidak bisa melakukan sendiri ya. Kayak kita memang kayak mau berjalan gitu kan, mau berjalan jauh ya udah jalan sendiri aja. Tapi kalau misalkan jalan lebih lama gitu ya, tentunya kita harus bergandengan tangan. Artinya sama sih. Jadi kayak eh, support system itu juga penting dan artinya kita tidak berhenti di satu titik aja ketika kita dalam keadaan memang sedang down atau kurang oke, tapi tetap kita bisa bangkit kembali dan akhirnya ya bisa mencapai walaupun memang kadang kendala ya itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita bisa motivasi diri kita untuk bangkit dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Luar biasa. Ini tadi ada yang udah chat nih, teman-teman boleh open mic juga nggak apa-apa. Ibu kakak siapa nih Francisca ya, tidak menyerah. Francisca tidak menyerah, Lalu kakak Adisti never never give up. give up. Sama boleh yang lain teman-teman. Dream comes true. Oke, luar biasa. Benar banget tidak menyerah saat semua orang hanya memandang sebelah mata. Nah ini nih kayak yang tadi ya, membungkam orang-orang yang Membungkam menghina. penghina. Semangat. Coba ya teman-teman. Ya betul. Oke. Nah teman-teman banyak banget ini sebenarnya pesan moralnya. Never give up. Ya kalau dilihat tadi si Daniel cuman menjual apa itu tadi ya? Bunga ya. Dia jual bunga malam hujan gitu ya. Membuat dia ini apa menjual bunga hujan-hujan malam-malam gitu ya. Dia kedinginan, tidur di emper gitu ya. Tapi at the end dia bisa dapat beasiswa gitu ya untuk sekolah di Jerman. Tetap semangat berjuang untuk meraih cita-cita. Teman-teman nggak ada yang namanya instan gitu ya. Nggak ada segala sesuatu ada proses. Segala sesuatu ada yang harus dijalani gitu ya. Tetapi yang bisa stop itu siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendirilah yang uh, membuat kita terus berjalan atau tetap atau menyerah gitu ya diri sendiri. Ya, terima kasih Kakak Rosana. Jadi thank you untuk teman-teman yang udah kasih pesan moralnya ya tadi ya film itu deep banget gitu ya kalau kalau buat saya pesan moral yang saya dapat itu ada 5 gitu. Yang pertama itu adalah fokus pada goalsnya. Daniel itu fokus sama goalsnya dia mau sekolah gitu ya walaupun dia harus bekerja malamnya tetap fokusnya dia sekolah gitu ya dan fokus pada aktivitas dia terus melakukannya walaupun ditolak nggak ada yang beli hujan badai besoknya dia jualan lagi besoknya dia jualan lagi besoknya dia jualan lagi gitu ya terus dan kalau kita tetap berusaha selalu ada jalan gitu ya selalu ada jalan terbuka selalu ada kesempatan yang diberikan buat kita Daniel tadi akhirnya dia bisa paginya walaupun ngantuk-ngantuk ya Tias ya walaupun ngantuk-ngantuk dia ternyata bisa menyelesaikan sekolahnya juga ya dan apa namanya dipertemukan sama guru yang baik ya kalau kalau kita berusaha itu kayak banyak pertolongan-pertolongan gitu ya di sepanjang perjalanan itu pasti tiba-tiba nanti teman-teman ditolak sama customer ini tiba-tiba dapat customer yang lebih gede gitu ya tiba-tiba teman-teman jadi MDRT gitu jadi COT TOT seperti itu ya lalu jangan pantang menyerah walaupun ada tantangan terus ingat tadi goalsnya untuk siapa coba dilihat lagi fotonya ya nggak seberapa penolakan itu dibanding dengan teman-teman melihat kebahagiaan orang-orang yang dicintai ya dan yang kelima yang seperti tadi ya usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman udah pasti berhasil ya dari banyak story lah teman-teman cuman ya tadi itu ada bagian yang kita harus lakukan itu aja ya jadi teman-teman semoga hari ini gitu ya teman-teman dapat sesuatu saya cuman mengingatkan aja Tia saya teman-teman cuman mengingatkan ya tapi teman-teman yang harus berkeputusan
Teman-teman yang harus melangkah, bukan kami, tetapi teman-teman yang harus melangkah karena teman-teman yang punya mimpi besar. Saya akan melakukan bagian saya, gitu ya, di tempat yang masing-masing, gitu. Jadi teman-teman, selamat, teman-teman sudah ada di program ini, ya. Pasti nanti ada yang tercepat menghasilkan banyak. Jadi eh, fokusnya harus lebih gede gitu ya, visinya harus lebih gede, tapi ini sebagai kendaraan dan ini sebagai penyemangat gitu ya untuk dapat apa income tambahan ya Tias ya, on top Betul, of betul. komisi. Jadi ini kayak permen gitu ya. Jadi teman-teman jangan puas cuma dapat apa namanya uh, allowance-nya, tapi jauh ke depan teman-teman maunya apa gitu ya. Ini pemanis supaya teman-teman tetap semangat. Itu aja Tias yang bisa kita sharingin hari ini gitu ya. Thank Eh, thank you. you buat Wah, semuanya. luar biasa, berkasih applause dong untuk Mbak Diana, luar biasa ya. Tadi itu benar-benar menggugah, apalagi tadi mungkin diawali dengan kayak gimana sih kita ini mau apa sih di sini, tujuannya seperti apa. Jadi kita harus clear dulu teman-teman. Kita tidak hanya sekedar oh ya udah memang saya jalan di sini, tidak, tapi ternyata teman-teman ini harus kebuka lagi nih. Untuk apa di sini? Tujuannya mau kayak gimana? Once kalau misalkan terjadi teman-teman itu tidak seperti yang diharapkan, teman-teman harus apa? Jadi tidak bisa untuk semerta-merta kayak udah nyerah aja lah, udahlah ganti profesi yang lain segala macam. Nggak gitu teman-teman konsepnya gitu ya. Artinya teman-teman harus fokus kepada apa yang teman-teman inginkan terlebih dahulu. Triggernya pun juga harus kuat gitu. Dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya penjualan ya teman-teman ya. Tadi Mbak Diana juga sudah Ada PR menginformasikan. nih, ada PR juga Aduh, nih ada Tias. PR loh ternyata. Nah, coba PR apa next itu? slide, next slide, next slide ya, Next next slide, ada slide. PR. Lagi-lagi ya, lagi-lagi langsung ke nah ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman bisa lakukan dengan leader gitu ya. Nanti teman-teman kita akan drop untuk kalkulatornya gitu ya di WA group ya. Teman-teman mulai breakdown, teman-teman merenung gitu ya. Kalau memang berdoa dulu, sholat dulu gitu ya, cari sebenarnya apa yang saya cari gitu ya. Lalu setelah udah dapat di breakdown ya, di breakdown di kalkulator sampai teman-teman dapat teman-teman apa yang harus dilakukan dalam satu hari gitu ya. Oke, ini homeworknya Tias, nanti kita bantu dengan share kalkulatornya di grup. Itu aja. Yes, Terima betul ya. Jadi kasih. ternyata thank you Mbak Diana untuk mengingatkan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kan di sini pun juga sudah ada toolsnya juga. Teman-teman nanti juga bisa langsung scan di sini atau teman-teman nanti kita juga akan share juga informasi di dalam grup. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan gitu ya. Nah berbicara tadi ya harus mengumpulkan ya calon nasabah tadi sekian-sekian gitu ya kata Mbak Diana. Harus telepon segala macam. Nah teman-teman di sini saya mau berbagi sesuatu nih buat teman-teman ya apa itu ya itu adalah gimana caranya kalau kita udah dapat telepon nasabah udah oke, janjiannya udah oke, terus kita mau ngomong apa nih sama nasabah, terkadang kita bingung nih mau ngomong kayak gimana gitu ya, awal mulanya ngomongnya kayak gimana, terus langsung jualan produknya apa gimana. Nah teman-teman di sini saya punya tools ya, saya punya sales talk yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman ini bisa langsung praktekkan juga, bisa role play juga sama leader gitu ya. Kadang orang tuh kayak, aduh, mulai dari mana ngomongnya, berbicara tentang apa dulu, langsung ke produk atau gimana. Saya akan putarkan sebuah video ya, mengenai sales talk itu seperti apa. Oke, langsung boleh diputar. Selamat pagi Bapak Ibu Mitra Bisnis Prudential Syariah. Berikut adalah sales talk produk bundling yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk presentasi ke calon nasabah dengan tema Ketika Cinta Memberikan Kecerahan. Di mana dalam melakukan penjualan, Bapak Ibu bisa sekaligus produksi 2 polis. Bapak Ibu nasabah, apakah Bapak Ibu nasabah pernah mendengar bahwa Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan mempersiapkan generasi emas 2045, yaitu generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Untuk memastikan generasi kita bersaing di generasi emas tersebut, dibutuhkan kompetensi yang mumpuni dan tentunya perlu dipersiapkan sejak awal melalui pendidikan yang berkualitas bagi buah hati kita.
Dan seperti kita ketahui bersama, pendidikan di Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu di angka 10-15% per tahun. Kita bisa melihat beberapa sekolah dan universitas memiliki biaya yang sangat tinggi. Dan sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memastikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Semahal apapun biaya pendidikan, kita tetap wajib mempersiapkan dana pendidikan untuk buah hati kita. Di sini ada dua cara yang bisa Bapak Ibu pilih. Cara pertama, Bapak Ibu bisa menabung sampai usia anak yaitu 18 tahun dan mendapatkan uang tabungan dan mendapatkan bunga tabungan. Cara kedua, Bapak Ibu bisa meminjam biaya pendidikan dan Anda berkewajiban membayar cicilan sampai lunas dan tentunya bunga pinjaman. Dari dua pilihan tersebut, saya yakin cara pertama adalah cara yang terbaik untuk semua orang tua. Di sini, kami memiliki solusi sebagai contoh ayah Ardi usia 30 tahun dan anak Lucky usia 8 tahun, di mana hanya dengan membayarkan kontribusi 20 juta rupiah atau setara dengan 50.000 per hari saja, maka manfaat yang diberikan untuk anak Lucky adalah ketika usia 18 tahun akan mendapatkan manfaat dana pendidikan sebesar 57,6 juta dan setiap tahunnya selama 4 tahun akan mendapatkan dana pendidikan 19,2 juta dan di akhir kontrak akan mendapatkan nilai tunai senilai 80,8 juta rupiah. Selain itu, ayah Ardi juga diberikan perlindungan jika terjadi risiko selama masa kontrak atau perlindungan sehingga dengan atau tanpa orang tua masa depan pendidikan anak akan tetap terjamin. Oke, nah itu tadi kayak saya sekali lagi ya. Oke Bapak Ibu, jadi itu adalah tadi video untuk bagaimana caranya kita melakukan namanya penjualan. Jadi di sini adalah kita di bulan ini kita memang untuk mengajak Bapak Ibu bisa melakukan satu penjualan itu langsung dengan dua produk. Jadi produk bundling seperti itu. Nah, di sini adalah sebenarnya sudah kita berikan contoh yaitu solusi untuk pendidikan plus untuk proteksi si orang tua gitu ya. Nah, saya boleh minta nggak sih ya? Pasti minta dong videonya. Nah, untuk minta videonya tenang dulu ya. Nanti saya akan kasih informasinya ini videonya ada di mana. Tapi sebelum itu saya mau kasih informasikan lagi nih. Mau slide-nya? Boleh. Nanti saya akan langsung share di grup gitu ya. Saya akan langsung share di grup. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa langsung praktek gitu ya. Oke, nah Kakak Dina mungkin boleh di close dulu. Saya mau berbagi sedikit ya informasi untuk Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya. Saya ini tadi sudah mendapatkan informasi di awal gitu ya mengenai program Apprentice 360, kemudian mengenai materi dari Mbak Diana yang sangat amat menarik. Nah, saya ini sudah terdaftar sebagai member ataukah belum gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah list nama yang sudah kita dapatkan ini berdasarkan dari registrasi peserta. Jadi di sini ini adalah data per 22 April ya, baru kita tarik tadi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan untuk melihat namanya ini sudah ada atau belum gitu ya. Nah, nanti filenya juga akan kita kirimkan ke dalam grup WhatsApp Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum nanti Bapak Ibu juga bisa langsung daftar. Terakhir hari ini jam 9 malam ya, seperti itu. Nah, ini adalah datanya banyak sekali antusiasme dari Bapak Ibu untuk bisa join ya di program Apprentice 360. Kami berucap terima kasih luar biasa sekali gitu ya Bapak Ibu, luar biasa. Banyak sekali nanti kita akan share untuk detailnya di dalam grup WhatsApp gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya kita tidak hanya mempunyai program untuk yang syariah fokus saja, tapi kita juga punya program ini hybrid. Artinya Bapak Ibu ini yang tidak hanya fokusnya ke jualan syariah, tapi ke jualan produk-produk konvensional. Kita juga punya wadahnya. Nah, sangat disayangkan sekali, tetapi di sini ada beberapa nama ini yang seharusnya klasternya itu termasuk hybrid, tapi masuknya ke klaster yang syariah fokus seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang nama-namanya terdaftar ya di sini untuk yang klaster hybrid, artinya ini berjualan dengan dua license yaitu IJ dan ASI, bisa kita untuk
encourage ya Bapak Ibu untuk bisa join di program kita yang hybrid gitu. Jadi tentunya Bapak Ibu gini ya, walaupun misalkan oh saya ini tidak bisa masuk ke program yang Apprentice 360 nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu masuk bisa ke program yang namanya EDP, E-Journey Development Program ya. Secara package-nya hampir sama seperti program kita, Bapak Ibu ya. Namun di sini adalah memang yang dari klasternya atau dari kode agentnya atau dari KPM-nya yang memang tidak hanya melakukan penjualan secara syariah fokus gitu ya. Dan ini adalah programnya EDP yang akan kita laksanakan Kamis besok ya. Ini di jam 6 sampai jam setengah 9 ya. Konsepnya hampir sama adalah untuk development program dan juga journey juga ada, rewardnya pun juga ada, cuma beda untuk target marketnya saja seperti itu ya, atau target audiensnya dari Bapak Ibu gitu ya. Nah untuk detailnya nanti kita akan kirimkan Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai member dari Apprentice 360 dan ada beberapa nama tadi ya yang memang masih terdaftar di Apprentice 30 tapi seharusnya masuknya ke kelas yang namanya EDP seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bantu arahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan saya misalkan di sini namanya adalah ini Purwanti ya. Saya udah daftar di Apprentice 30 tapi mohon maaf nih Bapak Ibu ya karena secara KPM, secara kode agen dan juga klasternya terdaftar di hybrid, maka kita akan bantu untuk mengarahkan ke program EDP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu jadi nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan nanti boleh info di grup saja ya Bapak Ibu ya untuk detailnya seperti apa. Oke, Kak EDP sudah tidak bisa daftar Kak. Oh oke nanti kita bantu informasikan seharusnya masih bisa ya untuk EDP ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi saya mau melanjutkan. Tadi ada intermezzo ya. Nanti detailnya kita akan kirimkan di grup. Nah, tadi kalau berbicara mengenai Bapak Ibu nih, tadi Taekon udah bilang nih ada slide video gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau informasikan. Jadi, kalau Bapak Ibu ini di kami, kita adalah namanya adalah Agensi Syariah Training Academy. Itu adalah nama dari training kami, Bapak Ibu ya. Kita punya beberapa program yang tentunya sangat menarik dan ini fungsinya untuk membantu Bapak Ibu melakukan penjualan aktivitas yang sebesar-besarnya dan untuk development program. Nah, ini adalah Entrepreneur 114. Ini adalah untuk program yang sudah posisinya atau length of service-nya ini lebih dari 1 tahun di Prudential Syariah gitu ya. Masuknya ke entrepreneur. Jadi Bapak Ibu nih yang mengikuti Apprentice 360, next-nya mau ikut apa lagi nih? Boleh nanti mengikuti Entrepreneur 1314 gitu ya Bapak Ibu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ternyata, waduh kayaknya ini teman-teman saya mau banyak yang ikut nih ya ke dalam misalkan untuk batch-batch selanjutnya. Jangan lupa diinformasikan untuk mengikuti kelas Welcoming New Agent dulu. Bapak Ibu pun juga bisa merekrut kan? Nah, Bapak Ibu juga bisa merekrut, mengarahkan juga untuk melakukan atau mengikuti kelas Welcoming New Agent sebelum mengikuti program-program dari ASTA atau Agensi Syariah Training Academy ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah untuk yang klaster hybrid, Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak hanya fokus ke syariah saja, tapi kita juga yang hybrid pun juga pasti kita bantu untuk development programnya. Kita ada yang namanya EDP dan juga Pro Syariah Resources of Influence gitu. Dan kita juga ada event Beyond. Beyond itu adalah kepanjangan dari Boost Energy Optimize New Dream, Bapak Ibu ya. Dan ini kita lakukan sebulan sekali. Kalau di bulan April kemarin kita melakukan secara hybrid ya, jadi offline juga, online juga gitu Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya kita juga akan melakukan hybrid method gitu ya, jadi offline dan juga online secara bersama. Jadi Bapak Ibu yang di Jakarta, luar Pulau Jawa itu pasti bisa mengikuti program Beyond ini. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu bisa dapatkan ya, motivasi, knowledge sharing, dan juga update informasi gitu. Nah, Bapak Ibu, dari Agensi Syariah Training Academy tidak hanya berhenti di situ saja untuk memberikan development program untuk Bapak Ibu, kita juga akan tentunya lebih dekat kepada Bapak Ibu karena kita sudah ada WhatsApp group ya, kita juga ada Instagram yaitu Agensi Syariah Training Academy Bapak Ibu untuk membantu mengingatkan Bapak Ibu ya untuk update-update ya, kita juga ada podcast gitu ya.
Kemudian kita juga ada informasi nih mengenai sales stock tadi nih Bapak Ibu. Nah, ini adanya di Instagram. Jadi Bapak Ibu caranya follow ke Agency Syariah Training Academy gitu ya. Kemudian nanti tinggal dilihat saja video yang tadi sudah ada gitu ya. Dan nanti kita juga bantu untuk sampaikan slide-nya itu di grup Apprentice 360 gitu Bapak Ibu ya. Dan terakhir ada Saltak, ya ini tayang setiap hari Jumat. Ini adalah sebuah program podcast ya. Ini yang tentunya kita share di YouTube-nya Prudential Syariah dan juga di Instagram. Jadi ini adalah Bapak Ibu kalau misalkan mau nonton podcast tapi nonton yang berfaedah gitu ya. Apalagi ini deket banget dengan value dari asuransi syariah, Bapak Ibu tonton aja. Boleh sendiri, boleh rame-rame, lebih seru Bapak Ibu ya di YouTube Prudential Syariah Indonesia. Oke, dan itulah informasi dari kami Bapak Ibu ya. Dan ini adalah trainer-trainer kami dari Agency Syariah Training Academy yang tentunya akan membantu mensupport Bapak Ibu untuk terus bisa sukses bersama dengan Prudential Syariah tentunya. Oke, dan akhir kata ini waktunya sudah jam 8.27. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, sudah mendekati waktu closing. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk check out juga. Nanti Kakak Dinda boleh share juga ya untuk link check outnya. Jadi Bapak Ibu pun juga bisa check out dan tentunya Bapak Ibu bisa nih untuk terus mengikuti program-program kami. Oke, akhir kata dari saya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti Apprentice 360 hari ini. Kita ketemu di lain waktu dan di sesi berikutnya 2 minggu lagi ya. Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk check out ya Bapak Ibu ya. Sudah diinformasikan oleh Kakak Dinda. Makasih kakak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Jangan sampai terlewatkan untuk sesi kita yang berikutnya. Ya, Pak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak Tia. Panabala. Assalamualaikum. Barakallah. Terima Waalaikumsalam. kasih kak. Sukses selalu untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Recording stopped.